pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Halo, selamat malam Sobat Podcast Misafa. Pada hari ini kita bersama-sama berjumpa dalam Podcast Misafa, Missionary IA Sacra Familia, One Mission, One Family, atau One Family, One Mission. Kita pada malam hari ini ditemani oleh seorang tamu, narasumber dari jauh. Dari Amerika. Wah, asli Indonesia tetapi bermisi di Amerika. Ya, kita sapa dulu ya. Halo Romo. Selamat sahabat Rema yang terkasih. Iya. Saya Romo Franciscus Assisi Eko Yuwantoro yang sekarang ini bertugas di Paroki Santo Yosef Dana di Texas, USA. Di Texas ya, USA. Ya. Ini sedang liburan berarti Romo ya? Ya, ini sekarang saya sedang liburan, menikmati liburan setelah berapa tahun yang lalu karena pandemi. Sehingga kami tidak bisa keluar kemana-mana. Iya. Harus ya karantina. Karantina ya. Ya, karantina seperti binatang aja di karantina. Berarti tidak pulang berapa tahun Mas setelah Sudah sekitar 4 tahun yang lalu ya. 4 tahun yang lalu ya. Sekarang ini liburan. Aslinya mana Mas aslinya Mas? Saya aslinya di Paroki Katedral Semarang. Katedral, ikutnya Paroki Katedral Semarang. Ya. Iya, dan kali ini liburan setelah bermisi di Amerika. Woi. Sebelum bermisi ke Amerika sebenarnya kemana Raja untuk tugas-tugasnya nih? Clara? Saya akan men-sharingkan pengalaman saya, pengalaman-pengalaman yang menarik sebagai seorang misionaris. Ya. Sehingga mengapa saya milih menjadi misionaris kalau milih yang tidak laris, kata Romo Yudo waktu itu. Ya. Tidak semua orang mau dikirim dan diutus bermisi. Karena memang tidak mudah. Ada beberapa hal yang menarik bagi saya sebagai seorang misionaris dan pengalaman waktu itu saya pertama kali ke Kalimantan. Ya, setelah kaul kekal saya diminta untuk bertugas di Kalimantan untuk menjalani pastoral khusus waktu itu untuk persiapan tabisan diakon. Ya, selama sekitar 6 bulan di Keuskupan Palangkaraya. Dan waktu itu setelah kerusuhan Sampit 2001-2002. Situasinya masih tegang waktu itu ya. Dan juga tidak mudah karena tempatnya yang begitu sulit dijangkau karena orang masih takut dengan konflik yang ada waktu itu, perang ya. Tetapi juga medan yang cukup berat juga ya, karena saya tidak di kota, saya di pedalaman di Paroki Rungan Manuhing. Ya, ini yang dulu pernah beberapa frater, beberapa romo yang berkarya di sana. Ya. Setelah itu saya kembali ke Jawa untuk tabisan diakon. Ya, tabisan diakon. Setelah itu saya menjalani tahun diakonat sambil mempersiapkan sesuatu di Paroki Bandeng. Jogja. Ya, Jogja. Setelah itu saya di Paroki, setelah tabisan imamat saya bersembilan waktu itu di banyak ya, Romo? Ya, banyak
Tetapi yang sekarang tinggal 7. Tinggal 7. Ya, saya ditugaskan di paroki Jagakarsa. Tapi bangunan gerejanya masih waktu itu yang dulu, masih zamannya si Pitung. Itu pengalaman kalau pas hujan harus menggeser tempat tidur. Oh, bocor. Ya, bocor karena bocor semua dan saya tinggal di sana selama 2 tahun. Setelah itu saya ditugaskan di Papua Nugini. Oh, sempat di Papua ya, Romo? Waktu Ya, itu ada misi MSF masih di sana ya? Ya, waktu itu MSF mempunyai misi di Papua Nugini, di di Keuskupan Medeng, Keuskupan Archdiocese of Medeng itu, ya, Keuskupan Agung Medeng. Di sana saya 4 tahun. 4 tahun. Bertugas di pedalaman Bersama konfrater dengan juga? konfrater waktu itu masih ada Romo Kriswin, Romo Suryo Hadi, ya, Romo Edianto, dan setelah itu Romo Edianto ditarik, Romo Edianto ditugaskan ke Prancis, diganti Romo Yuli yang sekarang ini menjadi rektor skolastikat. Ya. Pengalaman-pengalaman yang menarik di sana ini, saya diteguhkan panggilan saya untuk menjadi seorang misionaris, ya, untuk mewartakan kabar sukacita kepada semua orang. Di sana tidak ada listrik, tidak ada HP, tidak ada internet, ya, di pedalaman, karena di pedalaman dan harus berjuang. Musuhnya nyamuk juga, nyamuk malaria itu malaria, ya. Tetapi saya kebetulan tidak begitu berpengaruh dengan malaria. Saya ya, saya cukup tahan untuk menghadapi nyamuk-nyamuk itu. Ya, tapi harus berjalan untuk mengunjungi umat itu 12 jam. Saya pernah jalan kaki karena jalan kaki, tidak ada restoran, tidak ada internet, tidak ada motor. Berarti bawa bekal sendiri makanan juga? Makanan tergantung dari kasih Allah. Kalau pas kebetulan ada pepaya itu, kalau pas dimakan burung, ini pepayanya ini tidak beracun, makanya bisa dimakan. Bisa dimakan. Ya, ini sisa-sisa hewan berarti malas ya. ya. Ini pengalaman yang sungguh menguatkan karena di situ saya merasakan kasih Allah seperti lagu tadi, ya, kasih Allah yang begitu besar. Saya survive, bertahan sampai 4 tahun di sana. Tapi karena ditarik, semua ditutup misi di Papua Nugini. Ya, itu keputusan yang kami terima. Dan juga setelah itu saya ditugaskan, sebetulnya titipan di Paroki Atmodirono, Semarang. Ya, Semarang ya. Sambil mencari visa ke Amerika. Oh, memang langsung ke sana ya. Ini pengalaman yang sungguh menarik karena saya harus mencari visa tidak di Jakarta. Karena di Jakarta kan ada komunitas di Sunter, di Rawamangun atau di Jagakarsa. Tapi saya diminta untuk mencari visa di Surabaya. Waktu itu sama Romo Mulyono. Ya. Dan kami tidak mempunyai relasi. Tidak ada komunitas di sana. Kita tidak ada komunitas ya. Komunitas di Surabaya, tetapi saya harus mencari visa di Surabaya. Dan saya jalani itu. Dan pengalaman-pengalaman yang menarik di sana ketika saya mencari visa, pada saat saya sudah membuat perjanjian dengan mereka, saya akan datang, saya akan wawancara dengan konsulnya, tetapi ternyata ada demo. Sehingga saya tidak bisa masuk ke kantor konsulat di konsulat USA di Surabaya. Saya harus menunggu di keuskupan. Ini karena tidak jauh dari Keuskupan Agung Keuskupan Surabaya. Ya, di kantor keuskupan itu katedral. Dan setelah itu saya harus kembali besoknya. Pengalaman yang menarik bagi saya di sana ketika waktu saya harus pulang balik dari Surabaya ke Semarang karena tidak ada tempat. Ya, tidak ada tempat untuk penginapan. Saya harus tolak pagi-pagi berangkat ke Surabaya. Setelah itu wawancara di sana sambil nunggu kereta. Saya tertidur di stasiun Smooth itu, menunggu hujan, tidur dengan barang-barang, ya dijalani lah pokoknya. Tapi ini menjadi pengalaman tersendiri bagi saya bahwa Tuhan menyapa dan menguatkan saya, dan syukur saya dapat visa untuk ke Amerika, ya, ke USA.
Dan setelah di USA Tahun berapa itu awal mula tahun di 2010. 2010, sekarang 2022 masih di sana ya, berarti 12 tahun 12 sudah. tahun lebih saya. Udah lebih ya malah. Ya, karena saya berangkat waktu itu tanggal 11 April ya dari Jakarta, Ya. 12 April 2010. Dan saya sampai di Amerika tanggal 11 April 2010. Dan pengalaman yang menarik juga waktu perjalanan ini. Ketika saya masuk ke Amerika, itu ada permasalahan dengan nama saya. Karena di sini kan pakai nama baptis. Dan di dalam surat kelahiran saya dinamakan Eko Yuwantoro. Iya. Tetapi tidak mencantumkan nama baptis waktu itu. Terus nama baptisnya akan ditambahkan karena baptis tidak menjadi hal yang pokok. Ini menjadi masalah di Amerika karena first name-nya siapa saya ditanya, Eko atau Franciscus. Setelah itu saya minta untuk dicek lagi, dan karena waktu pendaftaran saya menggunakan nama paspor yang ada Franciscus pakai C, tidak pakai K, karena di sini pakai K yang ditulis di dalam surat baptis. Ya, sehingga akhirnya saya selesaikan itu di Homeland Security dan kebetulan bisa dan sungguh lancar. Setelah itu saya tinggal di St. Louis di paroki Wenceslaus. Berarti bukan tempat yang sekarang tinggal ya? Ya, bukan tempatnya. Itu ya, waktu itu saya harus belajar bahasa Inggris gaya Amerika. Tidak gaya Australia atau gaya England. Inggris Raya. Ya, tapi gaya Amerika. Ada beberapa hal yang cukup mencolok berbeda seperti football. Mereka tidak mengenal football itu sebagai sepak bola seperti kita ya, soccer. Ya. Dan juga kalau di sana tidak mengenal lift, mengenalnya elevator. Ya. Ada beberapa hal kosakata yang mungkin tidak khusus untuk Amerika ya. Ya. Seperti di sini tidak tanyakan how do you do, but how are you? Berbeda ya. Berbeda sapaan dan juga berbeda interaksi, relasi itu sungguh berbeda dengan gaya Amerika dan gaya England itu. Saya belajar untuk itu selama kurang lebih 1 tahun. Setelah itu saya juga belajar. Itu di paroki berarti? Ya, di paroki. Sambil di paroki saya juga belajar bahasa itu, juga sambil belajar mengenai gereja di sana, bagaimana berpastoral untuk pelayanan pastoral di Amerika, karena sungguh tidak sama dengan di tempat kita. Jadi bagaimana kita menyapa umat dan bagaimana kita berkomunikasi dengan umat dan berrelasi dengan umat, itu ada aturan-aturan seperti yang sangat mencolok itu berkaitan dengan anak-anak karena banyak kasus child abuse. Ya. Harus benar-benar jaga diri gitu ya. Ya. Ada protokolnya itu yang dinamakan protokol Dallas itu berkaitan dengan protecting God children. Jadi kita sungguh-sungguh memprotek anak-anak sehingga supaya tidak terjadi kasus-kasus yang juga mencoreng gereja. Ini menjadi isu yang terbesar di Amerika sampai saat ini. Sehingga para imam juga tidak boleh berkomunikasi secara langsung dengan anak-anak di bawah umur 18 tahun. Ya. Dan juga harus memperhatikan hal-hal pokok yang menjadi aturan dan hukum-hukum yang perlu dijaga. Ya, untuk berkomunikasi dan juga untuk membangun relasi dengan anak-anak itu tidak mudah pastoral ini. Kalau jumlah umat gimana, Romo? Kalau jumlah umat antusiasme orang misa gitu ya di sana. Kalau di paroki-paroki di bagian utara Amerika ini sangat kecil antusiasme mengikuti misa ya. Mereka lebih senang sport. Oh, ya.
ini kan menjadi agama baru bagi orang-orang Eropa. Kalau weekend itu pasti ada banyak Ya, event-event sport. event-event sport itu yang menjadi pokok itu seperti kalau di Inggris itu dengan soccer itu football itu ya. Terus di tempat saya di St. Louis itu waktu saya di St. Louis itu yang menjadi populer adalah baseball. Baseball. Ya kalau pas ada baseball kolektornya bisa turun. Itu bisa tanda-tandanya bahwa ada pertandingan itu. Ada pertandingan dan juga mereka tidak membayar kolektor karena lebih baik mereka untuk beli tiket dan nonton baseball itu ya. Ya karena biaya cukup mahal kalau di sana. Itu kalau nonton baseball sekali itu mungkin bisa 200-300 US. Ya, karena parkirnya saja sudah $20. Oh iya, mahal ya. Tiketnya kalau yang murah itu $50. Terus nanti plus jajannya, plus transportasi, plus funnya, minum dan sebagainya ya sekitar $200-300 tergantung dari kita untuk mengontrol diri karena memang ada banyak fun yang ada di sana sehingga ya ini berarti gereja sepi malah. ya kalau pas itu setelah itu saya ini yang juga unik bagi saya waktu saya datang ke Amerika, terus saya datang ke paroki yang sekarang ini saya tempati di paroki Santo Yusuf Dana ini ya. Saya membayangkan bagaimana gereja yang modern sebagai first country. Wow. Amerika kan ya menjadi negara yang top dalam ekonomi dan kekuatan militer dan sebagainya, tapi ternyata superpower ternyata berbeda. Ya orang mengatakan American Dreams. The American Dreams is mereka mempunyai mobil dan juga dengan gedung-gedung yang pencakar langit, tinggal di kota yang ramai, sibuk, hiruk-pikuk, dan tidak ada istirahat. Tetapi saya tinggal di sebuah perkampungan di perbatasan dengan Meksiko. Ya, sehingga saya lebih menggunakan bahasa Spanyol daripada bahasa Inggris. Sehingga saya waktu itu pada awal-awal saya harus belajar bahasa Spanyol. Ya. Saya tidak belajar di sekolahan, di kelas secara formal. Tapi saya belajar otodidak ya. Saya harus belajar dengan orang-orang di sana dan berkomunikasi. Ya, sapaan yang sehari-hari bisa tidak good morning, tapi lebih pada American style dengan campuran Meksiko sehingga buenos dias. Ya. Tetapi dengan gaya Tex-Mex istilahnya mereka. Berarti pelayanannya di paroki atau ada sebuah saya pelayanan di paroki. Ya. Paroki ini adalah paroki perbatasan sehingga lebih banyak dominasi dengan gaya campuran antara Amerika dan juga dengan Meksiko. Beberapa hal yang perlu dicatat di sini yang menarik bagi saya adalah permasalahan inkulturasi. Kalau kita bicara mengenai inkulturasi di sana betul-betul dirasakan bagaimana budaya Meksiko itu budaya setempat menjadi dominan seperti perayaan ya. Perayaan untuk Maria Guadalupe, bukan Guadalupe, tapi Guadalupe. Ini ketika Maria menampakkan di Tepeyac di Meksiko. Ya, ini menjadi ikon tersendiri bagi Amerika bagian utara karena sungguh membawa pembaharuan dalam hidup beriman ya. Dan pesta ini menjadi pesta yang besar di tempat saya walaupun sebetulnya kalau menurut kalender liturgi untuk Amerika ini bukan perayaan wajib tetapi ini menjadi pesta kalau di sana tapi di Amerika di tempat saya menjadi perayaan wajib karena ini
perayaan syukur yang sungguh untuk menghargai Bunda Maria yang menampakkan diri kepada San Diego, ya, dan juga dia merasakan betapa kasih Allah itu menyapa orang-orang Indian dan juga orang-orang yang ada di Meksiko untuk bertobat. Sehingga pengalaman pertobatan ini menjadi pengalaman tersendiri bagi mereka. Ada pesta yang sungguh meriah. Ini ada dansa yang namanya Mata Cines, itu dansa Indian, gaya Indian, terus dibuat untuk devosi pada Bunda Maria, menghormati Bunda Maria Guadalupe. Dengan tarian-tarian itu ya. Dengan tarian itu. Dan nanti habis itu ada lagu-lagu, musik-musik. Dan itu sampai pagi. Ya, 24 jam. 24 jam. Pada Desember 12. Ya. Tanggal 12 Desember itu menjadi pesta yang besar, meriah. Selain itu, inkulturasi juga dirasakan dengan perayaan yang namanya quinceañera. Apa itu, Romo? Quinceañera itu adalah perayaan ulang tahun untuk para putri, ya, untuk kaum putri yang merayakan hari ulang tahunnya ke-15. Mereka dipestakan secara besar-besaran karena bagi anak-anak atau kaum putri yang menginjak usia 15 tahun diperbolehkan untuk dansa. Jadi sebelumnya tidak boleh dansa. Ya, di bawah usia itu ya. Di bawah usia itu. Ini tapi menjadi langkah pastoral bagi gereja untuk menyapa anak-anak ini dalam rangka perayaan itu menjadi perayaan bukan hanya pesta, tetapi menjadi perayaan syukur atas anugerah kasih Allah. Sehingga anak-anak bisa mengucapkan pembaharuan janji baptis. Ya, mereka membaharui janji baptis mereka karena waktu baptis bayi mereka diwakili oleh orang tua, tetapi ini menjadi kesempatan bagi mereka membaharui janji baptis dan juga membaharui janji akan meneruskan kehendak Allah yang baik seperti Bunda Maria. Bacaan yang biasa diambil itu ketika Maria mengunjungi Elizabeth. Berarti mereka datang ke gereja gitu, Romo? Ya, datang ke gereja, diberkati, ada pesta, ada misa. Kalau tergantung, kalau yang hanya permanent deacon itu yang diakon kekal ya. Ya, diakon kekal itu ya, permanent deacon ya, diakon kekal itu hanya berkat. Tetapi kalau dengan Romo itu biasanya ada misa. Ada misanya. Ya, tapi yang pokok di situ adalah pembaharuan janji baptis. Terus mereka pulang pesta di rumah atau? Pesta di rumah atau mereka akan pesta di tempat di hotel atau di. Tapi keluarga mereka, kelompok-kelompok mereka ya. Romonya diundang gitu? Kadang-kala romonya juga diundang. Diundang. Sambil minum tequila, tapi saya enggak senang minum itu, rasanya agak aneh. Ya, ini selain quinceañera juga ada tradisi-tradisi seperti tradisi pemakaman. Di sana pesta hari peringatan para santo itu menjadi peringatan yang utama, ya, karena sebelumnya kan hari peringatan arwah. Berarti devosi kuat juga ya, Romo? Ya, devosinya masih kuat itu. Untuk menghormati arwah ini, mereka mengadakan perayaan yang cukup besar. Dan mereka mendoakan bagi jiwa-jiwa yang mungkin masih dalam api pencucian atau jiwa-jiwa sanak saudara supaya memperoleh pahala bahagia kekal di surga. Jadi devosi kepada kasih Allah ini cukup besar juga di sana. Mereka masih percaya bahwa Tuhan akan memberi kesempatan bagi sanak saudaranya untuk memperoleh pahala bahagia kekal. Dan ini juga menjadi proses healing bagi mereka karena mereka setiap tahun berarti itu ada. Setiap tahun ada itu. Dan ujub misa itu biasanya banyak sekali. Ya, kalau mau. Tapi kan biasanya kami jadikan satu supaya tidak menyebutkan litani bagi nama-nama para arwah itu ya. Kita sebut para arwah itu ya, sehingga Romo sendiri di sana atau ada Romo saya lain yang dulu bersama dengan saya sudah beberapa kali dengan berbeda Romo. Pertama saya Romo dengan asli sana ya? Ya, Romo asli sana.
selama pandemi saya sendiri, tidak ada teman, maka saya juga harus berhati-hati untuk itu. Tapi syukur saya selalu sehat, diberi kesehatan untuk melayani umat. Walaupun pada waktu itu saya harus pelayanan juga, Romo, di masa pandemi ada. Ya, masih ada pelayanan. Gerakan pelayanan khusus gitu. Ada untuk pemakaman itu tetap. Untuk kami tetap ke makam untuk memberkati jenazah, memberkati abu yang dengan dikremasi. Lengkap atau? Ya, saya menggunakan jubah, terus menggunakan stola. Ya, tidak pakai hazmat ya, pakaian kesehatan tidak ya, hanya sana. Masker ya, saya tetap menggunakan masker dan pelindung wajah. Facial ya. Itu yang saya gunakan untuk menjaga diri. Saya lihat Romo juga ada waktu itu sempat share foto itu tentang kayak memberikan bantuan makanan atau apa waktu itu dengan tim apa itu, Romo? Sebelum itu saya akan kembali pada devosi tadi ya. Oh, devosi. Ya, tadi devosi. Devosi untuk sakramen Maha Kudus di sana cukup kuat. Oh, juga ada ya sakramen. Ya. Setiap Jumat itu kami ada devosi untuk sakramen Maha Kudus. Dan kalau tidak ada, umat itu sering menanyakan, Romo, kok enggak ada sakramen Maha Kudus? Ditaktakan itu ya. Walaupun masa pandemi saya buka gerejanya, pintunya, sehingga umat bisa melihat dari depan, itu dari luar, dari kaca yang ada, mereka jengkeng dan juga berdoa untuk menguatkan mereka. Kerinduan mereka untuk Ekaristi. Walaupun ya pada Ekaristi itu cukup kuat. Ini yang sungguh menggembirakan bagi kami dan bagaimana kita berpastoral itu. Dan tahun ini Uskup juga mempunyai program nanti yang akan dibicarakan pada hari Selasa dan Rabu ini, ya, minggu ini, untuk devosi kepada sakramen Maha Kudus. Ya. Ada acara pembukaannya nanti pada 1 Oktober di Keuskupan. Semua diundang untuk kita diajak untuk berdevosi sakramen Maha Kudus 24 jam. Dan semua orang diharapkan datang ke Basilika, di gereja yang cukup besar, tidak di katedralnya tapi di Basilika, untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Allah. Sehingga ada lagu-lagu, ada mariachi, ya, lagu-lagu seperti keroncong, ya, keroncongnya model sana. Itu namanya mariachi, ya, dengan juga devosi pada sakramen Maha Kudus. Kembali pada pertanyaan Romo, ya, berkaitan dengan apa yang saya lakukan. Aksi ketika pandemi. Ya, ketika pandemi itu ada program dari pemerintah untuk membantu para warga yang terkena dampak dari COVID. Misalnya ada keluarga yang orang tuanya, bapaknya meninggal dan menjadi tulang punggung bagi keluarga, tetapi setelah itu anak-anaknya kan tidak ada yang mendukung karena tidak ada pekerjaan, tidak ada income. Bagaimana mereka bisa survive? Maka ada program yang diberikan oleh pemerintah, itu berupa grant yang didapat untuk semua gereja untuk melayani warga yang terkena dampak COVID. Ya. Dan itu berupa paket makanan. Itu pada awal-awalnya itu tiap minggu karena mereka tiap hari bukan makan, ya, mereka tak butuh makan, maka pemerintah membantu itu untuk tiap minggu supaya mereka paling tidak dapat makan. Di samping itu juga ada pelayanan bagi warga yang terdampak COVID dengan paket bantuan sosial yang namanya WIC atau singkat WIC itu ya. Itu welfare yang diberikan pemerintah Trump waktu itu kepada masyarakat yang terdampak COVID. Dan sekarang ini kami masih terus, program ini masih terus dengan kerjasama dengan Food Bank. Ya, ada Food Bank itu, jadi ya
eh, kalau barang-barang produksi yang di-reject karena kualitasnya tidak kualitas utama, itu ditampung di food bank. Dan juga barang-barang yang sudah mungkin dalam tanda petik mau expired itu disumbangkan ke food bank, dan ini nanti yang diberikan untuk umat atau masyarakat yang membutuhkan. Termasuk juga hasil pertanian. Pemerintah membeli hasil pertanian rakyat yang mungkin tidak berkualitas karena ada beberapa hal di sana yang namanya hurricane, sehingga kalau ketika hurricane itu tanaman-tanaman menjadi rusak. Ya, terus sayur-sayuran ataupun buah-buahan yang tidak berkualitas itu ditampung di food bank ini. Nah, nanti inilah yang disalurkan untuk ke umat, tapi kualitasnya tetap kalau di sini ya masih bagus dibanding ya, tapi yang penting dijaga ya supaya tetap dijaga aman ya. gitu kan. Ya, Karena tetap kalau aman. misalnya tadi mendekati expire gitu kan, oh benar-benar harus memang masih bisa Ya, dikonsumsi gitu kan. kalau sudah expired enggak bisa harus destroy, harus dimusnahkan. Ya, harus dimusnahkan. Ini mereka tetap menjaga ini karena food bank kontrolnya cukup ketat juga untuk ini. Karena tidak semua makanan yang nanti bisa disalurkan ini menjadi makanan yang meracuni bagi orang, karena nanti akan dikomplain oleh masyarakat ya. Maka food bank juga perlu berhati-hati. Ini yang tiap bulan kami tetap ada kontak dengan mereka, dengan food bank ini, dan menyalurkan dana bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan syukur kami selalu dapat bantuan untuk itu dari sumbangan bebas atau donasi dari masyarakat yang sungguh berbaik hati. Ya. Dan cukup lumayan antusiasme dari umat di paroki saya karena banyak volunteer, tidak hanya beberapa orang tetapi kadang sampai puluhan orang terlibat, dan juga anak-anak muda juga terlibat di dalam program ini, program penyaluran dana kepada mereka yang membutuhkan. Kami setiap bulan itu memberikan sekitar 150 paket atau bahkan sampai 200-an. Ini yang bekerja itu Romo bersama Dewan atau tim khusus atau anak muda atau bagaimana, Romo? Ini melibatkan semua pihak, tidak hanya saya hanya sebagai perpanjangan berkaitan dengan pengambilan kebijakan untuk komunikasi dengan food bank, dengan pemerintah. Tetapi kalau penyaluran ini sudah saya serahkan kepada umat. Ada yang mengkoordinir dari pihak Dewan Paroki atau volunteer yang ada, dan juga kelompok-kelompok. Dan juga sekarang ini ada 3 suster yang dari Amerika Latin, dari Nicaragua dan 1 Nicaragua dan 2 dari El Salvador. Ya. Mereka membantu saya dengan program ini dari Catholic Extension untuk membantu para suster-suster yang ada di Amerika Latin untuk bekerja di USA untuk pelayanan sosial. Berarti ada yang membantu ya, Romo. Kalau kaum muda gimana, Romo, keterlibatan mereka? Kaum muda juga cukup banyak di tempat saya, masih cukup antusias. Kaum muda terlibat di dalam pelayanan sosial ini, dan juga ada tidak hanya kaum muda. Di sana ada perbedaan. Jadi antara young adult itu yang usianya sekitar 20 tahun sampai 30 tahun. Young adult. Ya, young adult itu ini ada beberapa program, nanti akan saya jelaskan beberapa program yang mungkin bisa diterapkan di sini juga. Setelah itu ada youth ministry. Youth ministry itu yang di bawah 18 tahun. Ya. 18 tahun, jadi SMA itu ya, ke bawah itu ya. Itu tersendiri nanti programnya, dan juga ada anak-anak yang programnya juga tersendiri. Mereka yang menyiapkan diri untuk menerima sakramen sampai sakramen Krisma. Ini ada tersendiri programnya. Ya, baik. Untuk yang adult ini
program yang ditawarkan ada yang namanya Theology and Talk. Ini untuk berdiskusi dengan mereka mengenai isu-isu yang cukup populer, yang seperti sekarang ini berkaitan dengan aborsi, karena pihak government itu menyatakan bahwa tindakan aborsi adalah tindakan kriminal. Maka ada beberapa pro kontra yang muncul di dalam kehidupan bermasyarakat, dan ini kita mensikapi bagaimana yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Jadi supaya anak-anak muda ini, orang-orang muda ini tidak terseret dengan arus yang ada. Kita memberikan hal-hal yang positif. Selain itu berkaitan dengan relasi, yang cukup menarik di sini adalah gerakan transgender. Ya, ini untuk mengantisipasi hal ini, maka ada ya pembekalan bagi young adult ini dengan Theology of the Body, ya dari John Paul II itu ya. Teologi tubuh. Berarti yang mereka ada di dalam pengajaran khusus gitu ya? Ya, ada pengajaran di khusus gereja itu. Di gereja seringkali kami diskusi, tapi tidak harus di gereja. Kadangkala kita berdiskusi di kafe, di tempat-tempat yang mungkin bisa kita lebih rileks untuk berkomunikasi supaya tidak tegang. Kalau di gereja kan seolah-olah ini dari gereja gitu ya. Tapi kita mengadakan acara temu bersama dengan mereka, berdiskusi. Banyak yang antusiasme dari mereka. Ada beberapa yang selalu ikut itu di paroki saya, dan ini bekerja sama dengan beberapa komunitas yang termasuk dengan mereka-mereka yang kuliah di universitas ini ya, dan juga ada pendampingnya untuk mendampingi mereka di istilahnya human center itu ya. Jadi ada tempat tersendiri untuk para mahasiswa bisa berdiskusi, bisa rileks, bisa belajar mengenai teologi, bisa belajar mengenai ajaran-ajaran gereja, supaya bisa membantu untuk orang-orang muda ini ikut terlibat di dalam hidup menggereja. Karena kita tidak mau kehilangan anak-anak muda ini, karena ini masa depan gereja seperti apa yang diajarkan oleh Papa Suci berkaitan dengan Kristus Bibit ini ya. Ya ini harus kita pahami bahwa anak-anak muda ini menjadi bukan hanya masa depan gereja, tetapi gereja yang sekarang ini yang harus menyapa kaum muda ini. Dan juga untuk youth ministry juga ada pelajaran tersendiri, pendampingan tersendiri. Mereka ada retret, ada juga pelatihan, juga ada pendalaman iman. Ya, bagi mereka yang telah menerima sakramen Krisma, kalau mau melanjutkan untuk mistagogianya, ini bisa dibantu dengan pembelajaran mengenai ajaran-ajaran iman, terutama berkaitan dengan isu-isu yang cukup konkret, seperti kemarin ini berkaitan dengan penembakan di sekolah-sekolah itu. Ini yang menjadi trauma, dan bagaimana kita membangun healing untuk membangun kepercayaan diri mereka tumbuh lagi, dan juga bagaimana mereka bisa berkomunikasi satu sama lain, tidak takut, tidak mengalami kegentaran ya, seperti itu. Ini penting sekali di dalam memahami arti hidup menggereja. Dan juga bagi anak-anak ya, untuk anak-anak ini nanti ada programnya tersendiri. Ada juga sampai kayak kita pia itu pia. Ini program pendampingan bagi mereka, termasuk persiapan untuk penerimaan sakramen. Komuni pertama, terus nanti sakramen Krisma. Ya, mereka sakramen Krisma di sana dipersiapkan selama 2 tahun. Tahun pertama ini diajak
untuk mendalami arti iman dan bagaimana kita sebagai umat Allah beriman melaksanakan tugas-tugas kita, ya. Dan tahap yang kedua ini berkaitan dengan tugas perutusan, ya. Mereka menentukan panggilannya, apa yang menjadi kekasan bagi mereka dan juga menemukan diri sendiri. Termasuk aksi panggilan itu ada Romo, supaya artinya daya tarik supaya mereka mengikuti cara hidup membiara begitu, ada nggak Romo? Ada. Jadi di dalam program dengan anak-anak muda ini, secara khusus bagi yang youth ministry ini, setiap tahun kami mengundang suster-suster dan juga buder-buder dan juga para imam dari berbagai macam komunitas, kongregasi untuk terlibat, dan ada beberapa hal yang bisa ikut juga terlibat untuk itu. Kaum awam juga dilibatkan karena panggilan bukan hanya kita mengajak mereka untuk panggilan khusus ya, tetapi juga panggilan umum, hidup keluarga itu juga menjadi panggilan tersendiri. Jadi mereka juga bisa menentukan arah panggilan hidup mereka. Gitu. Oke, jadi kaum muda ya dianimasi begitu ya Romo di sana, menjadi perhatian khusus dan juga menjadi hal yang penting karena tadi dikatakan ya kaum muda adalah ya masa depan gereja, tapi juga ya gereja sekarang hidup gitu ya. Oh ya, baik, menarik sekali Romo dari kisah pelayanan di istilahnya di negara lain gitu kan, sebagai seorang misionaris. Lalu ini Romo, mungkin ada ajakan nggak Romo, keberanian kan, khususnya kaum muda nih, saya kan juga di promotor panggilan ya Romo. Kaum muda kan kadang-kadang ya sudah nyaman dengan dunianya, lalu padahal zaman sekarang ya begitu luas dan harusnya ya beranilah untuk bermisi, beranilah untuk keluar dari dunianya dan bahkan menanggapi panggilan Tuhan. Ada kesan dari Romo mungkin berdinamika dengan kaum muda di sana, ada pesan untuk kaum muda khususnya di Indonesia gitu Romo? Ya, kalau berbicara dengan kaum muda di sana juga pesan nanti yang akan mungkin bisa dilakukan di sini ya. Saya melihat ada satu peluang yang bisa menjadi terobosan bagi kita adalah dialog, sapaan itu. Jadi kita harus berani menyapa, keluar dari zona nyaman kita dan mengajak zona nyaman mereka ke zona yang sungguh menjadi beresiko, tantangan, tapi berani menghadapi tantangan ya, karena anak-anak muda dihadapkan dengan situasi zaman yang ada, seperti teknologi dan juga tantangan-tantangan hidup yang ada. Ini bagaimana kita bisa membangun dialog itu ya. Dialog ya. Dari pihak ini ya, artinya gembala yang berani berdialog tapi juga masuk di dunia mereka gitu. Ya, seperti yang kami lakukan di sana juga, anak-anak muda kan senang golf. Di sana ada fasilitas yang namanya Central Golf. Kita mengajak sana tidak hanya untuk main golf, tapi juga kita bisa melihat dinamika mereka dan juga belajar apa yang juga bowling. Jadi saya juga kadang-kala belajar bowling ke sana ya. Ini kita harus berani. Ini bukan hal yang mewah, tetapi bagaimana kita menyapa dan melihat dunia mereka. Supaya kita bisa berkomunikasi dengan mereka, ya kita harus memahami bagaimana kita mau membawa mereka kembali ke jalan Tuhan. Kalau kita tidak mau menyapa mereka. Ya, jadi kita hanya di mimbar pidato dan sebagainya tidak ada artinya, tapi kita tidak harus menyelami apa yang menjadi dinamika anak-anak muda di sana. Misalnya juga kalau saya ikut softball, kadang-kala saya nonton American football karena mereka senang untuk itu, tapi ketika Romonya hadir itu mereka merasa ada hal yang khusus itu ya. Mereka menyapa, dia tahu kalau saya Romo, sehingga ini yang bisa kita lakukan. Sehingga bukan hal yang mewah ketika kita harus terlibat dengan kaum muda. Jadi bagaimana kita menyapa mereka dengan dunia mereka.
Jadi menempatkan diri dengan kondisi yang ada dengan mereka ini salah satu yang mungkin bisa disarankan untuk para romo. Tidak hanya kita pergi ke mall saja, tapi ya bagaimana melihat dinamika anak muda itu, kehidupan mereka, supaya membawa mereka. Dan bagaimana kita berkomunikasi dengan anak-anak muda ini untuk terlibat di dalam hidup menggereja. Dan ini kita harus pahami betul supaya akan berdampak positif. Ya. Karena kalau tidak mereka akan terseret dengan dunianya. Ya. Hal yang lain yang khusus di paroki saya, sudah saya katakan bahwa di tempat saya ini perbatasan dengan Meksiko. Di paroki saya ada tempat yang untuk penampungan kaum imigran. Waktu itu saya kebanjiran kaum imigran dari beberapa negara di Amerika Tengah, Amerika Selatan, dan juga Caribbean yang di Teluk Meksiko, ya itu. Dan harus berani untuk menyapa mereka, walaupun tantangannya tidak mudah karena ini berkaitan dengan hukum dan juga legalitas ya dengan aturan-aturan yang ada. Tapi inilah yang harus kita lakukan untuk menyapa mereka. Mereka tetap manusia dan kita menghargai hakikat kemanusiaan itu sendiri, dan juga untuk menghargai kepribadian mereka sebagai manusia yang utuh di hadapan Allah, dan gereja tidak mau menyingkirkan itu begitu saja. Sebagaimana Paus itu selalu menyapa para imigran secara khusus pada bulan September, ya. Paus menuliskan pesan-pesan berkaitan dengan kaum imigran itu, ya, sapaan untuk mengajak kaum imigran dan bagaimana kita berpastoral untuk welcome the stranger itu, ya. Itu salah satu usaha yang saya lakukan. Saya mengikuti misa dan merayakan misa bersama mereka. Ya. Tidak mudah waktu pandemi dengan situasi yang ada, banyak juga yang terkapar oleh COVID, tapi syukur saya masih bisa menjaga dan kami bisa melayani mereka untuk merayakan misa, dan juga kalau ada yang mau berbicara dengan pembimbing rohani atau ya saya sebagai spiritual director itu, ya, ya untuk mereka. Dan saya dapat kartu khusus untuk bisa masuk ke camp itu karena tidak semua memiliki akses untuk itu, ya. Kebetulan saya dapat akses untuk bisa masuk untuk melayani mereka di camp itu. Karena ini programnya federal di sana, ya, harus dipahami ini sungguh ketat, jaga ketat seperti di penjara itu, ya, di camp. Tapi ya ini ya situasi karena dengan kondisi mereka yang ada. Dan Romo mudah ya diterima oleh mereka para imigran itu sebagai. Kebetulan karena saya bukan dari kalangan federal, sehingga saya dari kalangan rohaniwan, sehingga bisa mudah untuk masuk ini, ya, untuk menyapa mereka. Dan juga di tempat saya ada yang secara khusus yang namanya kolonias, itu seperti settlement. Dan kami settlement terbesar di perbatasan antara Meksiko dengan USA, ya. Di tempat kami yang menjadi sentral karena kami yang mempunyai 120 lebih kolonias hanya di kota Dana itu. Dan itu sekitar 50-40 orang di setiap kolonias, dan kadang ada yang lebih itu, ya, bisa sampai 500-an. Sehingga pada saat ini, ya, saya akan membuka peluang baru, yaitu untuk membuka gereja, pemekaran gereja. Ya, pemekaran gereja. Dan nanti akan dibangun gereja di tempat saya yang baru. Ya, gerejanya sudah ada namanya, walaupun belum ada bangunannya. Namanya Santo Fransiskus Assisi. Ini bukan kebetulan mengambil nama saya, Fransiskus. tapi ya ini sudah diberi nama oleh uskup itu, ya. Dan nanti ada peletakan batu pertama pada
8 Oktober. Ya sebetulnya mau ditempatkan pada Jumat tanggal 7. Ini berkaitan dengan pesta Bunda Maria Ratu Rosari, tapi karena di sana kalau Jumat itu sulit. Ya, ditempatkan pada hari Sabtunya sehingga 8 Oktober ini menjadi momen yang secara khusus untuk kami mengadakan suatu perayaan. Ya. Dan di sini dibutuhkan tenaga-tenaga baru kalau nanti para romo, para frater yang ingin mau bermisi di Amerika terbuka, pekerjaan itu ada banyak itu ya, banyak pekerjaan, tetapi sedikit pekerja ini. Ini sesuai dengan konstitusi kita toh, ya. Semangat Pater Berti, semangat Pater Berti itu ya, terketuk oleh sabda Tuhan ya. Itu mengambil dari Matius itu ya, bahwa Tuhan banyak tetapi pekerja sedikit. Maka minta pada Tuhan yang Tuhannya itu, maka nanti provinsial ini bagaimana ini? Kalau provinsial melihat ya harus dipikirkan ini ya. Karena kemungkinan besar akan ada paroki yang baru dan uskup mempercayakan pada saya untuk membuka ini sampai menyelesaikan tugas. Tetapi ada hal lain yang cukup penting di sini, bahwa tidak hanya pemekaran paroki, tetapi juga program ini berkaitan dengan program keuskupan. Karena ada seperti yang sekarang ini dikerjakan oleh Romo Ipeng, gitu ya. Tapi kami namakan Plaza Amistad. Ya, Plaza itu. Di sini kan Balai Budaya. Ya. Ini Plaza Amistad. Plaza itu kan seperti mall itu ya, plaza itu ya, di mana ada beberapa aktivitas yang mau dipasarkan gitu. Dan Amistad itu artinya friendship, sahabat, persahabatan ya. Jadi di sana kita mau membangun persahabatan. Jadi ada tawaran-tawaran yang mau apa yang mau ditawarkan gereja dengan Plaza Amistad itu. Jadi gereja tidak hanya melulu pada segi spiritual dan rohani, tapi juga kesehatan itu berkaitan dengan kesehatan badan. Maka ada pelayanan kesehatan klinik, ya. Juga tidak hanya kesehatan badan, tetapi juga kesehatan mental. Nanti ada pelatihan, karakter building itu ya, dan juga pendampingan bagi mereka yang mengalami stres, mengalami gangguan jiwa, trauma karena seperti pandemi ini. Sebetulnya hal yang penting di sana, sebelum saya datang ke sini, sebelum liburan ini saya mengambil kursus untuk mendampingi dan bagaimana kita mengundang orang-orang muda atau keluarga yang berdampak dan juga mengalami trauma, karena masih ada yang mengalami gangguan jiwa karena ditinggal oleh orang tua atau oleh yang tercinta itu ya. Itu ya, ini menjadi hal yang penting bagi kita gereja menyapa mereka. Juga di Plaza Amistad juga ada nanti pelatihan untuk keterampilan. Jadi sudah ada nih Plaza Amistad nih. Sudah ada boardnya, jadi ada panitianya yang menangani. Dan ini tidak hanya dari Katolik saja, tetapi berkaitan dengan akademisi. Saya kerjasama dengan Kingfield University, UTRGV itu University of Rio Grande, dan juga UTSA, University Texas San Antonio. Ini kerjasama untuk kita membangun pendidikan bagi mereka. Jadi nanti ada pelajaran untuk bagaimana latihan berbahasa, ada latihan untuk keterampilan, ada latihan untuk pertanian, ya, ada latihan untuk pelayanan sosial ini, dan juga bagaimana kita melatih anak-anak ini bisa menggunakan komputer, seperti mereka yang dari imigran ini dilatih di sana. Setelah itu juga ada sport, ada tempat olahraga. Berarti lengkap ya Romo, untuk fasilitas dan pelayanannya ada. Ya, ini tanahnya juga sudah ada.
tanahnya ini sumbangan. Iya. Saya dapat sumbangan sekitar 14 hektar. Cukup luas. Iya. Jadi sekampung ini di Guntur ini 14 hektar ini ya. Makam di sana saja tidak cukup 1 hektar saja tidak jual, tapi saya mendapat 14 hektar. Jadi cukup luas yang bisa digunakan untuk beberapa program yang ada nanti. Di samping gereja ada pastoran, ada kelas-kelas yang akan digunakan untuk pelatihan, dan juga ada hall atau ya tempat untuk pertemuan yang besar ya. Di samping itu juga ada tempat olahraga, ada beberapa volley, basket, karena mereka senang itu ya, basket, volley, terus American football itu ya. Ini nanti untuk mendidik anak-anak untuk berpartisipasi, karena juga seni. Jangan lupa bahwa seni juga bisa membantu untuk itu. Ada pelatihan-pelatihan yang ada. Jadi ini beberapa hal yang pelayanan Romo bukan hanya sekedar bagian rohani, tetapi juga menyentuh ke yang real, kehidupan yang real, termasuk juga bahkan support ekonomi, pengembangan karakter di situ juga kerjasama dengan yang lainnya, Romo ya. Iya. Itu menjadi misionaris seperti itu ternyata. Ya, ini yang kadang juga sulit, harus perlu perjuangan, dan kita juga perlu rendah hati untuk itu. Dan sungguh saya alami karya Roh Kudus. Ya, seringkali kan kita takut bahwa bagaimana kita bisa berkarya, itu kan hanya ya minimalis lah. Pokoknya saya menjalani tugas 4 tahun, 2 tahun atau 6 tahun selesai ya. Tapi bagaimana kita bermisi membangun hidup bersama dengan umat ini ya. Saya tidak menduga bahwa saya sudah bertahan sampai 12 tahun di sana ya. Dan masih artinya masih mau di sana gitu. Ya. Atau mau dipindah. Dan saya tergantung dengan pimpinan saja. Tapi sebetulnya kalau bagi saya di tempat ini kita masih bisa melakukan banyak hal. Dan kalau ada romo-romo, para frater yang mau untuk menjadi seorang misionaris, saya undang untuk ini. Saya berani untuk mengundang nih, mengajak untuk terlibat dalam karya misi di sana, karena sungguh bisa membantu umat. Dan kita bukan bermisi dalam artian yang cukup susah, tapi juga bisa dilakukan dengan hal-hal yang sederhana, dan juga kalau sesuai dengan spiritualitas kita. MSF itu ya, misi, kita melakukan misi approach mereka yang jauh ya, mereka yang kesulitan karena situasi ekonomi, situasi status, karena mereka takut kalau diundang ke gereja karena nanti jangan-jangan saya ditangkap oleh petugas itu ya, karena imigran, karena gelap itu ya. Dan juga tapi mereka diajak untuk itu. Ini misi. Dan juga ada keluarga, bagaimana kita membangun keluarga, ya, mengajak keluarga-keluarga ini bisa tumbuh hidup dengan baik di tempat yang baru, karena mereka banyak pendatang dari berbagai negara. Maka kita bagaimana mengajak mereka untuk membangun hidup bersama di dalam komunitas, ini yang penting juga. Dan karena mereka sulit karena dari berbagai negara, perbedaan latar belakang, walaupun menggunakan bahasa Spanyol tetapi logatnya berbeda masing-masing ya. Ini ada beberapa dialek-dialek yang juga berpengaruh dalam bahasa, dan makanan juga. Makanan tidak sama ya, walaupun sama-sama menggunakan tortillas, tapi juga ada beberapa yang taste-nya berbeda ya. Dan ini menjadi hal yang tidak mudah juga. Dan juga kalau berkaitan dengan panggilan, dan inilah tugas kita untuk menarik panggilan secara khusus bagi kaum muda. Tidak hanya panggilan menjadi imam, tetapi panggilan menjadi orang Katolik. Panggilan dalam hidup, untuk hidup dan bertahan. Karena waktu yang lalu kami juga mengalami kesulitan, banyak anak-anak muda yang
ingin bunuh diri karena stres. Ya. Dan ini menjadi tantangan tersendiri bagi gereja bagaimana Perhatian kita khusus ya secara khusus itu. Dan juga tantangan-tantangan dalam hidup relasi dengan keluarga, dengan orang tua, dengan masyarakat ya, karena budayanya sudah cukup berpengaruh mengakar di dalam hidup mereka, sehingga kadangkala kita tidak bisa memberikan input ya nasihat, advice. Bukan advice, tetapi lebih pada bagaimana kita mengajak mereka untuk kembali itu ya. Ya, seperti yang sudah terpengaruh dengan transgender. Mereka terang-terangan, ya ada umat saya yang terang-terangan, Romo saya gay atau saya lesbian, itu. Dan saya ya tidak tertarik lagi dengan lawan jenis, saya tertarik dengan sama jenis ini menjadi hal yang tersendiri. Maka kita bisa mengajak mereka bagaimana kita mengajak mereka dalam panggilan ini. Maka teologi of the body ya, atau teologi tubuh ini penting menyadarkan identitas mereka sebagai umat Allah, bahwa tubuh kita ini adalah anugerah kasih dari Allah, sebagaimana John Paul II atau Yohanes Paulus II ini mengajak kita untuk menyadari identitas kita sebagai umat Allah ini ya. Oke. Sebagai closing statement Romo untuk menutup perjumpaan kita saat ini ya. Wah, tidak terasa ini sudah 1 jaman lalu kita ngobrol. Ya. Mungkin ada sapaan khusus bagi entah kaum muda boleh, entah keluarga boleh, entah umat secara umum juga boleh Romo. Ya, terkait dengan misi, upaya-upaya pengembangan dan sebagainya. Yang pertama adalah bagaimana kita percaya akan karya Roh Kudus. Sebagai seorang misionaris harus percaya untuk itu. Karena Roh Kuduslah yang bekerja, bukan karena kekuatan saya. Sebagaimana Santo Paulus itu menyadari sungguh. Kalau kita melihat bacaan-bacaan dari surat-surat Paulus itu, bahwa Santo Paulus menghidupi sungguh karya Roh Kudus sebagai pewarta. Ya. Yang kedua, kita harus mempunyai iman, ya, iman yang kuat untuk menjadi pewarta. Dan kita yang ketiga juga kita mempunyai harapan untuk ke depan. Tidak hanya ya saya tugas misi karena ditugaskan, tetapi mempunyai harapan untuk ke depan. Maka bagi para romo, para umat ini, kita jangan takut untuk melaksanakan tugas-tugas ini. Dan juga kekuatan karya Roh Kudus ini akan membantu kita selalu. Ini yang percaya bahwa Tuhan itu selalu dekat. Nah, itu ya menjadi kesimpulannya. Ya. Karya Roh Kudus, punya iman, dan yakinlah bahwa Tuhan itu selalu menolong dengan Roh Kudusnya, dan Tuhan itu dekat untuk menolong kita ya. Oke, terima kasih Romo Eko Yuwantoro yang sudah memberikan sharing yang luar biasa dari pengalaman bermisi, mulai dari beberapa tempat, lalu kemudian secara khusus di USA mendampingi para ada yang imigran, ada yang kaum muda dengan berbagai macam-macam budaya, tetapi toh Romo bisa masuk di semua lini, dan bahkan membuat kerjasama yang pada akhirnya ya itu pengembangan bukan hanya soal iman, tetapi kesejahteraan begitu ya, masyarakat lahir dan batin gitu ya. Semuanya. Nah, itu menjadi hal yang bagi kami menjadi inspirasi dan semangatlah untuk bermisi kan. Oke, terima kasih kebersamaannya Romo. Semoga sama-sama. Nanti akan kembali ke Amerika kapan? Saya akan kembali ke Amerika tanggal 15 September. 15 September ya. Masih ada beberapa hari untuk kangen-kangenan dulu. Ini nanti menjadi perjalanan panjang hari Kamis. Karena Kamis saya nanti akan tidak hanya 24 jam tapi menjadi 38 jam. Kok bisa berbeda itu, Romo? Karena nanti akan hari Kamis terus ya. Sampai sana tetap hari Kamis. Tetap hari Kamis. Saya berangkat dari sini Kamis pagi ya jam 7, saya terbang ke Jepang itu. Nanti di Jepang itu masih hari Kamis sore. Karena 7 jam. Setelah itu dari
Dallas itu nanti hari Kamis juga Kamis itu juga, ya. masih Kamis karena Nanti beda. tiba di Dallas itu Kamis sore. Kamis sore. Tapi masih Kamisnya sana tapi karena perbedaan 24 Memang jam. lebih cepat sini kayaknya Romo. Ya, 12 jam tidak. 12 jam lebih cepat Jadi Indonesia. Setelah itu nanti saya masih itu sudah 24 jam ya, 24 jam nanti dari Dallas ke tempat saya. Ini saya harus menunggu 7 jam karena layovernya 4 jam, setelah itu saya ke tempat saya. Sampai sana masih hari Kamis. Masih hari Kamis. Kamis yang begitu panjang. Masih Kamis itu jam 9 sampai masih 3 jam lagi itu 4 jam saya nanti akan menjadi Kamis itu. Ya itulah ya Romo hebatnya di perjalanan sampai begitu panjang. Baik, terima kasih, semoga liburan kali ini begitu menggembirakan dan bermakna bersama keluarga dan juga konfrater yang kita jumpai. Jangan lupa Sobat Misafa tetap nonton, tetap mengikuti berita-berita tentang MSF, juga ada renungan Rema setiap hari di channel YouTube MSF Jawa, atau informasi-informasi yang kalau mau kontak-kontak juga, kalau ada yang mau aku ingin jadi misionaris ya kan, bagaimana pendidikannya, nah itu bisa lihat di Instagram join_MSF ya, atau di websitenya MSF ya, Misafa Java. Nah silakan mencari informasi sebanyak-banyaknya tentang MSF, tentang misi, tentang apapun yang membuat inspirasi dan semangat untuk tetap hidup dan bahkan mau bermisi, gabung bersama kami juga boleh. MSF di Amerika masih terbuka ya? Ya, MSF Amerika ya banyak nih ya. Banyak misi-misi di mana ya, banyak kok ini di apalagi Eropa, Amerika ya kan. Kita juga ada misi di beberapa tempat. Nanti informasinya bisa dicari berselancar di internet, di Instagram maupun di YouTube. Baik, terima kasih Romo. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kita nyanyi Romo sebagai akhir dari perjumpaan kita. Tadi kan nyanyinya kasih ya kan. Sekarang masih ingat bahasa Jawa ya Romo? Ini harus memahami lagi. Sakjeke aku nderek Gusti ya kan. Sakjeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus sing maringi. Sakjeke aku nderek Gusti, uripku tansah diberkahi, atiku ayem tentrem, atiku ayem tentrem, kabeh iku Gusti Yesus sing maringi. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun Gusti Yesus, kula matur nuwun. Matur nuwun. Mañana su misericordia y su fidelidad.
भारत